my friend, kembali lagi di podcast Obrolan Gabut Ultimate. Hari ini kita akan membahas kisah-kisah horor yang bikin bulu kuduk merinding. Hai, aku Fandi sebagai host akan nemenin kalian bersama dua bintang tamu kita. Yang pertama, Farel yang percaya dengan apa itu horor. Hai, aku Farel. Dan yang bintang tamu kedua kita, Mas Kentung, yang nggak percaya apa itu horor dan harus dibuktikan dengan logika. Halo, aku Kentung. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya nih. Mas Farel, ceritain dong pengalaman horornya yang pernah terjadi dalam hidup Anda. Nah, teman-teman, dulu aku punya cerita horor nih teman-teman. Waktu aku kecil dulu, aku punya celengan plastik, itu bentuknya ayam. Nah, itu aku nabung dari kecil mungkin udah ya dihitung-hitung 1 jutaan lebih lah. Nah, waktu itu kebetulan lagi lebaran. Itu kan otomatis kan celengannya itu disimpan, dimasukin lemari kayu, dan itu dikunci dong pasti teman-teman. Nah, kan lebaran juga toh, jadinya aku mudik. Setelah mudik, aku memang dulu niatnya mau sunat, makanya aku mau buka celengannya. Waktu dibuka itu tinggal 6.000. Aku ini bingung kenapa gitu. Kok perasaan celengannya itu masih berat dan tinggal 6.000 gitu teman-teman. Gimana? Kok bisa itu? Nah itu aku bingungnya itu kayak gitu. Padahal ya dikunci. Terus ya kan dari plastik juga toh. Nah kalau misalnya dicuri juga itu kan pasti ada bekasnya kan. Kayak dicongkel atau enggak itu di lockpick gitu loh. Ya, tahu. Yang Ngerti. maling-maling itu. Ya, nah, ya. pasti kan ketahuan toh. Ya. Apalagi kan rumahnya dulu kan lebar juga atau sisinya ya ada lah jejak-jejaknya gitu. Oke, gimana nih menurut Mas Kentung yang nggak percaya horor dan lebih percaya logika? Kalau menurutku sih pengalamanku sendiri ya. Aku pernah mencuri juga punya adikku. Seperti itu. Ya. Nah, itu dicongkel tapi ya agak sulit. Urul sabar. Tapi ya bisa. Ataupun kalau mungkin ada 2 celengan yang warnanya sama, bisa jadi. Yang enggak sih dulu Mas Kentung, aku itu cuma 1 aja gitu celengannya. Cuma benar-benar 1 gitu. Tapi kok bisa gitu loh. Kalau hilang sih tiba-tiba gak mungkin sih. Kan bisa jadi itu tuh kan. Ada ditukar sama orang tua atau saudaramu. Niatnya jelek, bisa jadi. Wah kalau itu ya nggak tahu lagi ya. Ya aku sih mikirnya sih ya kalau nggak dimaling ya tuyul sih. Soalnya ya kayak kalau maling kan pasti ada bekasnya toh. Iya makanya itu benar-benar bersih banget gitu. Kayak nggak ada bekas sama sekali. Kalau tuyul ya, tuyul. Kalau mencuri uang sedikit apa? Gak rugi gak sih? Rugi gak sih? Kan tadi kan banyak tuh Mas. Kan aku udah bilang kan 1 jutaan lebih kan. Itu tinggal 6.000 gitu. Mungkin bukan tuyul sih, orang tuamu paling. butuh uang. Iya. BU. Ya BU buat itu sunat. Ya kan celengannya buat sunat Mas. Kan diambil dulu. Oh terus apa? Terus buat bayar. Kan sunat dapat lagi isi penuh. Sunatnya masih lama itu. Gak apa-apa. Kan bisa buat kedepannya yang lainnya beli apa. Apa kayak gitu dah. Ya. Oke. Kalau yang ceritanya Mas Farel tadi kan masih bisa masuk di logika kan. Nah, aku dulu tuh pernah punya pengalaman juga Mas. Nah, malam sekitar jam 12:30 nih. Itu ada suara Mas. Aku juga nggak tahu. Tapi sebelumnya tuh ada wangi-wangi menyan gitu loh. Itu gimana nih Mas menurut sampean? Menurutku kalau menyan bisa jadi pakai parfum, kayak suara
kan banyak tikus. Oh ya, bisa. Tapi gini Mas, orang mana nih yang gabut pakai parfum di sekeliling rumah di sekitar jam 12:30? Itu gimana tuh? Kalau menurut aku sendiri ya jam segitu mungkin punya saudara mau keluar. Oke. Kan nggak tiba-tiba langsung nyium bau. Tapi parfum itu bisa jadi ya itu mau saudara atau enggak tetangga lagi bakar apa gitu. Oh, Tapi kan ya Mas, kalau bakar-bakar itu kalau sampai masuk rumah itu apa nggak kebakaran? Kan aromanya bukan apinya masuk rumah. bisa. Ya kan, tapi kan ya nggak masuk itu kan. Maksudnya kan kalau Fandi itu di mana itu? Pas di kamar apa? Gini. Itu waktu aku masih gabut-gabutnya main ngereng AOK sama masku kan. Iya. Itu tiba-tiba ada wangi-wangi yang nyentrong gitu loh. Kan langsung kaget kan aku kan sama masku nyari di sekitar rumah. Lah kok di dalam rumah itu nggak mampu atau nyium gitu loh. Pas dicek di sebelah barat rumah di pekarangan kosong. Waduh lah kok langsung nyot strong gitu. Aduh tinggal ngepush mana lah. Aku sih nggak ambil pikir sih. Paling cuma orang gabut gitu kan Mas. Ya. Lebih ke gitu. Nah, tapi sebelum ada suara-suara tadi itu 3 hari sebelumnya itu ada wangi-wangi yang kayak kemenyan-kemenyan gitu loh. Ngerti gak sih? Melati gitu. Ya. Melati gitu dah. Sebagainya gitu, kayak kemenyan pokoknya. Oh, iya. Bau bunga. Ya seperti itulah. Lah, pas cek di dalam rumah itu baunya itu nggak terlalu strong atau kuat. Lah, pas tak cek di barat rumah di pekarangan kosong, lah, kok baunya itu langsung nyengat banter gitu loh. Sangat kuat. Nah, itu menurut Mas-mas bintang tamu kita ini gimana? Nah, itu di pekarangan itu ada pohon atau apa gitu? Wah, pohonnya besar Mas. Pohon apa itu? Gayam. Gayam. Iya. Apa itu gayam itu? Waduh, Aku masih belum tahu itu. gayam itu kak pohon besar banget lah intinya. Kak, di mitos-mitos Jawa itu kak tempatnya makhluk halus. Oh, kayak pohon-pohon mangga yang udah tua gitu. Kayak gitulah. Kemungkinan sih kalau bau-bau kemenyan itu kemungkinan besar sih kuntilanak ya. Waduh, Kemungkinan besar, tapi kan kamu yang mengalami dan saya kan nggak ngalamin juga. Jadinya ya aku cuma spekulasiku saja gitu. waduh, apa nggak di rumah nanti nggak bisa tidur aku ini. Nah, kalau gini kan, menurut Mas Kenting sendiri gimana? Menurutku ya bisa jadi ada orang bakar-bakar. Kan bakar orang gabut pas gadang. Apain sih enaknya mungkin bakar-bakar. Kan nanti cium Baunya. keluar baunya bisa. Bau dupa apa gimana tuh? Kan itu kan kemenyan juga sih Mas ya. Kalian enggak? Tengah-tengah malam bakar-bakar dupa itu ngapain gitu loh. Iya Tapi juga kan sih. aneh gitu loh Mas. Enggak sih, kan gabut orang begadang gabut ngapain sih? Gak bisa tidur, bakar aja wes. Nah, dari bakar itu kan gak tahu apa yang dibakar bisa keluar aroma bunga menyan gitu kan nggak tahu. Kalau bakar-bakar sih ya mending kayak barbecue gitu nggak sih ketimbang bakar-bakar yang aneh-aneh, takutnya kan merambat ke semua tempat, takutnya kebakaran gitu loh Mas. Takutnya kan ya kayak gak masuk akal juga sih, kayak misalnya daun-daun kering-kering gitu yang misalnya sampai bau kemenyan itu kan ya aneh toh Mas. Oke nih, daripada kita debat yang nggak ada ujungnya kayak gini, gimana kalau kita langsung ke narasumber kita yang kedua, Mas Kentung? Ceritain dong opini Mas Kentung, kenapa nggak percaya sama hantu atau dan sebagainya ini? Aku sih pernah dengar dari orang-orang waktu siul pas malam hari itu bisa mendatangkan hantu.
Aku sendiri nyoba beberapa kali ya, nggak ada. Sampai aku tantang, mana hantunya? Nggak ada apa-apa. Unggul paman. Aku ngulangi lagi, yang ada apa-apa, nggak ada perubahan. Ya apa ya? Kayak lihat kan sosoknya apa-apa, baunya nggak ada. Ada perubahan seperti biasa. Terus waktu itu aku sambil main HP sih, dilanjutin. Nggak ada apa-apa. Tambah ada kucing liwat. Tapi ya Mas Gentung, aku dulu ya juga pernah nyoba gitu. Nah pas siulan malam-malam pas aku gitu di kamar sendirian. Nah terus aku kan siulan terus ya gabut sih nyoba-nyoba gitu, siul-siul gitu. Nah tiba-tiba kan jarak kamar sama ruang tamu kan deket. Itu kan ada kayak di ruang tamu itu ada pintu yang buat ngalangin nyamuk itu loh. Itu kan kayak kegeser dikit atau kayak gini loh, apa dibuka sedikit gitu gagangnya itu kan pasti bunyi tuh. Nah itu kayak langsung kedengeran gitu mas. Itu pun posisi pintunya itu dikunci. Jadinya ya kayak siapa gitu malam-malam kan itu kan pintunya kan dua loh, yang ini yang kayu ini yang besi, jadi kan harus buka yang kayu dulu toh baru ke yang besi dulu itu. Tapi kan aneh gitu kok bisa kedengeran. Kalau Mas Kendung sendiri gimana? Kalau menanggapi itu ya mungkin ya bisa jadi ada orang ya tangga atau temanmu langsung ingin masuk, mungkin sudah kenal, oh dikunci, pas buka kan bunyi, lalu pulang lagi dikira nggak ada orangnya, apa mungkin itu anjing apa kucing gitu. Tapi kan ya aneh mas, malam-malam gitu ngapain temanku, kebetulan ya itu sih tengah malam itu ya kan aneh ya. Begini, kalau dari cerita Mas Kendung tadi sendiri kan ini kayak pamali yang diceritain sama orang tua kan. Ya. Nah, saya sendiri di sini netral. Kalau menurut sumber-sumber yang saya baca di online gitu, siul sendiri tuh bukannya mengundang setan atau gimana, tapi itu takutnya mengganggu orang-orang di sekitar. Kayak klotean, tahu klotean kan? Ya. Nah, itu kan ada pamalinya juga. Kalau klotean di malam hari, itu sendiri bisa mengundang. Nah, aku sendiri sih antara percaya dan nggak percaya. Nah, tak coba tanyain ke mbahku yang dulu itu, karena sih gitu juga. Takutnya rusak suasana atau ngeberisikan tetangga kayak gitu sih. Maka menurut keduanya sendiri, saya juga nggak tahu gimana. Coba ceritain dong. Ya gimana ya? Kalau siulan itu kan lagi sendirian juga tuh. Oh iya juga sih. Itu kan lagi sendirian juga. Jadinya kan ya kayak gimana gitu. Masa ganggu apa gitu, ganggu kucing, anjing kan enggak apa. Aneh kan. Kebetulan ya itu ya, aku kan di perumahan juga. Jadinya ya orang-orang kan tertutup juga toh. Itu kan rumahnya pas tertutup, itu kan nggak ada kayak ventilasi gitu. Oh, iya, iya. Takutnya kan suaranya kemana-mana gitu kan. Ya kan kebetulan itu lagi sendirian juga toh. Jadinya ya aneh gitu. Ya, Kak, ceritaku tadi sih sendirian juga pas diganggu. Saya sih ngambil pusing sendiri sih daripada kepikiran nggak bisa tidur, ya saya simpen aja dalam diri saya sendiri. Mandi dulu waktu aku SMP aku ada cerita nih. Oh, Itu ceritanya itulah kan kalau dulu pas SMP setiap Jumat itu ada kayak baca Yasin bareng gitu loh setiap Jumat. Tiba-tiba di belakang yang kursi paling belakang kan aku kan duduk di tengah-tengah. Waktu di belakang itu ada yang teriak tiba-tiba. wow. Iya, teriak. Itu tak kirain kenapa gitu teriak gitu kan, lanjut teriak terus kok ada yang teriak lagi gitu. Kenapa tuh? Nah itu, teriak terus tiba-tiba ketawa gitu. Wow. Ketawa,
Lah kok yang satu ini juga ketawa lagi. Ternyata itu kesurupan, tiba-tiba lari-lari seliling kelas gitu. Pas dulu. Kesurupan masal itu. Itu belum sih. Pas agak lama dari itu, tiba-tiba di kelas lain itu ada lagi yang kesurupan. Nah, setelah kejadian itu, nah anak-anak ini kumpul bareng buat baca Yasin sama ayat kursi. Itu dibaca bolak-balik gitu. Itu berapa jam ya? Dari jam 7:30 sampai jam 10:30 itu baca bolak-balik. Itu nggak bisa. Terus anak-anak itu suruh pulang semua dan ya makin banyak yang kesurupan ternyata. Wow. Nah, Mas Kentong gimana? Beneran kejadian kayak gitu. Sumpah beneran. Itu tiba-tiba gitu. Pas baca ayat kursi, tiba-tiba baca Yasin, langsung teriak-teriak gitu. Gimana Mas kayak gitu Mas? Menurut kalian itu? Bener sih, kan sudah baca ayat-ayat suci, kok bisa kesurupan? Apa gak setelah itu nggak manggil Pak Ustadz atau siapa? Iya pasti, soalnya dibacain ayat-ayat suci itu masih gak mempan gitu. Ternyata dulu sekolahku ini bekasnya rumah sakit buat yang perang-perang dulu itu loh. Rumah sakit habis perang. Yang sakit-sakit gitu dibawa ke situ, yang kena peluru apa gimana gitu dibawa ke situ gitu Mas. Jadinya ya mungkin ya masuk akal Mas. Kenapa kok bisa kayak gitu sampai kesurupan masal kayak gitu Mas? Oke nih teman-teman. Dari tadi kita debatnya nih nggak ada ujung-ujungnya nih. Oke teman-teman, mari kita sudahi saja episode malam hari ini. Nah, makasih juga buat Mas Farel dan Mas Gendong sudah hadir pada hari ini. Nah, gini, kesimpulannya menurut teman-teman nih, percaya nggak sih sama yang namanya horor atau lebih percaya sama logika? Nah, nanti bisa dijelasin di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode podcast McV berikutnya. Bye bye.